Baik, untuk itu izinkan kami membacakan sinopsis karya pada malam hari ini. Sinopsis, di Kerajaan Pajajaran, kisah cinta Raden Kian Santang dan Dewi Rengganis teruji hebat ketika Prabu Siliwangi memerintahkan Kian Santang, sang panglima, untuk segera menumpas pemberontakan, membuat tugas negara, mengalahkan janji pernikahan. Kepergian yang tak berujung dan tanpa kabar membuat Dewi Rengganis gelisah hingga ia memutuskan untuk bersemedi di hutan mengikuti bisikan misterius. Setelah Kian Santang kembali dengan kemenangan, ia justru mendapati istrinya telah menghilang, memicu insiden genting saling mencari atau pateang-teangan, di mana keduanya terus luput bertemu. Mampukah cinta mereka mengalahkan takdir yang seolah ingin memisahkan? Hadirin yang saya cintai, dengan bangga kami mempersembahkan drama musikal Romantika Patenggang. Selamat menyaksikan. Iya, Rai Mas. Apa yang ingin kau sampaikan? Semuanya sudah berkeluarga, memiliki kehidupan masing-masing. Karena mereka sudah mandiri, sekarang kita tinggal berdua lagi. Hanya ditemani oleh para prajurit dan rakyat yang setia. Benar, Kakang Prabu, Pangeran Walangsungsang kini mengembara dan mendirikan pedukuhan di pesisir Cirebon. Sementara Santang menikah dengan Syarif Abdullah dan juga tinggal di Cirebon. Begitu pula Raden Kian Santang yang kita sayangi pergi mengembara bersama istri pilihannya, Dewi Rengganis.
Tapi Raden Kian Santang masih mengemban tugas Panglima Kerajaan Pajajaran kita, bukan Kang? Betul. Paling tidak Kian Santang masih menjadi tanggung jawab keamanan milik ayahandanya ini. Benar, Kang. Keamanan negeri dan kesejahteraan rakyat Pajajaran ini harus terus kita tingkatkan. Tak boleh kita abaikan. Tak baik jika kita menelantarkan anugerah dan Hyang Widi. Betul, Rai Mas. Beruntunglah aku menjadi pemimpin negeri dengan alamnya yang subur makmur. Negeri dengan penduduknya yang aman tentram tentara harja. Semua itu berkat Kakang semata yang memimpin negeri ini dengan adil bijaksana, penuh cinta, penuh kasih, sehingga rakyat merasa aman dan nyaman hidup di sini. Juga rakyat bisa hidup dengan aman, sentosa murah, sandang pangan. Gusti Prabu! Gusti Prabu! Gusti Prabu! Maafkan hamba, Gusti. Juru telik, ada apa kamu datang seperti itu? Genting sekali, Gusti. Keamanan negeri ini sedang terancam. Terancam? Terancam bagaimana? Bukankah selama ini kita baik-baik saja? Benar, Gusti. Tapi sekarang keadaannya berbalik. Negeri Pajajaran ini sedang tidak baik-baik saja. Sedang tidak baik-baik saja. Benar, Gusti Ratu. Pemberontakan terjadi di mana-mana, di pelosok desa dan beberapa desa tidak aman. Para pemimpin pemberontakan Bersatu melawan kekuasaan Gusti Prabu. Apakah aku tak pandai memimpin negeri? Apakah aku tak adil? Apakah aku tak bisa menjaga dan memegannya? Apakah begitu, Rai Mas? Bukan, Kakang. Pada dasarnya mereka serakah, mereka memberontak karena ingin merebut kekuasaan Kakang Prabu. Kakang harus mempertahankan negeri ini dari manusia-manusia pengkhianat itu. Negeri ini tetap berada di tangan pemimpin seperti Kakang. Apa jadinya negeri ini kelak jika jatuh ke tangan mereka? Juru telik, bawakan aku kertas dan uang dan alat tulisnya. Baik, Kang. Akan kutuliskan surat untuk anakku. Akan kutugaskan dia untuk menumpas pemberontakan itu. Kang, apakah sebaiknya Kakang tugaskan yang lain? Kasihan dia, Kang. Kan mereka baru saja menikah. Biarkan mereka mengadu kasih. Jangan biarkan tugas negara ini mengganggu keromantisan mereka. Tidak, Rai Mas. Tugas negara tetaplah tugas negara. Tak bisa dicampur adukan dengan kepentingan pribadi. Apalagi Kian Santang masih menjadi panglima negeri. Juru telik, sampaikan surat ini pada Raden Kian Santang. Yang seni Gusti Prabu.
indah alam berseri riang, bunga-bunga burung dan kupu-kupu menari dan bernyanyi riang. Melihat kecantikanmu dan tara, sungguh beruntung aku mendapamu. Duhai kakang, alam berseri bukan karena bunga dan kupu-kupu bernyanyi bukan karena diriku, tapi karena kakang, aura kebangsawananmu berbau dengan kejayaan dan kewibawaan. Raden, maafkan kelancangan kami berdua. Maafkan kami, Raden. Ada apa? Di Paseban, ada utusan Ayahanda Prabu datang kemari, Raden. Utusan Ayahanda Prabu. Ada apa dia kemari? Dia membawa titah dari Kanjeng Prabu Siliwangi, Raden. Titah. Titah apakah itu? Ini Raden. Ada apa, Kakang? Apa yang Rama Prabu titahkan kepada Kakang? Pemberontakan, Rai. Pemberontakan? Benar, Rai. Ini tentu saja mengancam keamanan negeri, dan tentunya tak lepas dari ancaman kedaulatan. Rama Prabu sebagai Raja Negeri Pajajaran Bahkan untuk menumpas pemberontakan itu. Ya sudahlah, Kakang pergilah, turuti titah Rama Prabu. Kakang sebagai putra Rama Prabu harus patuh pada perintah orang tua. Apalagi Kakang sebagai panglima kerajaan Pajajaran punya kewajiban untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negeri. Pergilah, Kakang. Tapi kau tidak apa-apa, ku tinggalkan sendirian, Rai. Tentu, Kakang. Menurut titah yang kubaca, pemberontakan terjadi di mana-mana. Bahkan sehari dua hari tidak bisa sampai kau tumpas, Rai. Berpekan-pekan pun tidak bisa kutumpas. Tapi mudah-mudahan tidak sampai berbulan-bulan. Pergilah, Kakang. Aku akan setia menunggumu di sini. Baiklah, aku akan menumpas pemberontakan itu. Ini kewajibanku sebagai Panglima Negeri Pajajaran. Kewajibanku pula
berbakti kepada orang tua. Layu, Agot, Nyakseni Raden. sesuai dengan titah Rama Prabu, aku akan menumpas pemberontakan yang terjadi di mana-mana. Kalian berjagalah di sini. Titip junjungan kalian, istriku terkasih ini. Nyakseni Raden. Akan kami jaga junjungan kami dengan segenap hati. Akan kami patuhi segala perintah Raden Dewi Rengganis. Benar, Raden. Akan kami taati segala perintah dengan segenap jiwa. Akan kami jaga keselamatannya dengan segenap raga. Ya, Raden. Kami tak akan melawan. Kami tak akan membangkang. Akan kami pertaruhkan dengan jiwa dan raga. Terima kasih sahabat-sahabat, kami percaya kalian memang setia. Sekarang pergilah ke Paseban, temuilah utusan Rama Prabu. Nyakseni, Raden. Kami Kami ambil tunduk. Santang dan Dewi Rengganis, mereka berdua harus berpisah. Entah apa untuk berapa lama. Oh sungguh kasihan. Betul ya sungguh betul, mereka berdua saling cinta. Cinta yang bergelora merajalela, terpaksa harus terhenti sementara. Cinta mereka akan terjaga tapi
melanjuti titah Rama Prabu. Anakku Kian Santang, apa kau sudah membaca isinya? Sudah, ayah. Tentang pemberontakan yang terjadi di mana-mana. Sungguh hal itu mengancam kedaulatan dan keamanan negeri Pajajaran. Aku tahu kau baru saja menikah, tetapi tugasmu sebagai panglima negeri tak bisa diabaikan. Keamanan negeri ini ada di pundakmu. Kakang Prabu benar, nak. Maka dari itu, berhati-hatilah. Jaga dirimu baik-baik. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, ayah, atas restu yang kalian berikan. Hamba tidak akan menolak tugas ini. Justru ini kewajiban hamba sebagai panglima negeri Pajajaran. Dan kewajiban hamba untuk berbakti kepada orang tua. Bagus anakku. Sekarang, apa rencanamu? Hamba mohon izin, Ayahanda Prabu, untuk segera disiapkan perbekalan, serta meminta pasukan terbaik yang bisa Ayahanda berikan. Hamba akan segera berangkat, menumpas pemberontakan yang terjadi di mana-mana. Permintaanmu dikabulkan. Juru telik. Siapkan pasukan yang dibutuhkan oleh Panglima. Nyakseni Gusti Prabu. Anakku Kian Santang, pergilah. Selesaikan tugasmu dan kembalilah dengan membawa kemenangan. Hamba nyakseni Gusti Prabu. Hamba mohon diri.
Wahai Prabu, kami setia padamu. Alah, ini cara begitu. Baru saja selesai menjual gabah akang teh. Hasilnya melimpah, harganya teh stabil geningnya. Sungguh beruntung kita hidup di masa ini. Murah sandang, murah pangan. Teu aya deui ieu teh berkat Prabu Siliwangi nu adil jeung bijaksana gitu teh Nyi. Merasakan? Saya mah setuju pisan akan kemakmuran oge katintriman di seluruh negeri karasa nyata. Ini anugerah langsung dari Hyang Widi. Prabu memimpin dengan penuh cinta dan kasih membuat kita semua hidup aman sentosa. Saya dengar di desa-desa pun sama. Alam subur makmur ini memang tak mengecewakan. Saya tak pernah pula merasakan kesejahteraan rakyat diabaikan. Kalian hanya melihat apa yang diperlihatkan di gerbang kota. Aman, sentosa dan makmur itu hanya kata-kata manis bagi mereka yang dekat dengan istana. Maaf Ki, siapa Anda? Mengapa Anda berbicara seperti itu? Kami hanya membicarakan kebaikan raja kami. Kebaikan? Kebaikan? Lihatlah kami, sebagian kecil rakyat dan para pemimpin di pelosok desa. Kami sudah muak dengan anugerah palsu itu. Kami sudah memulai langkah kami. Langkah apa yang Ki maksud? Bukankah Ki melihat bahwa hidup kami sudah cukup? Mengapa mencari masalah ketika ketentraman negeri sudah kami genggam? Cukup. Kami bukan hanya sekedar ketidakpuasan. Sudah saatnya perubahan total. Kami akan memberontak secara terang-terangan. Berani sekali Anda mengatakan itu. Itu berarti Anda ingin mengambil alih kekuasaan dari tangan Prabu Siliwangi. Anda ingin menghancurkan kedamaian ini. Tepat sekali. Adalah bayar setelah berani kalian terlalu buta oleh kemewahan kota. Kekuasaan harus berganti agar Pajajaran benar-benar merasakan keadilan. Kami akan meruntuhkan ketentraman negeri ini sampai tujuan kami tercapai. Apakah kalian tahu Prabu Siliwangi itu adalah seorang penipu? Jika kalian takut bicara dengan kami, ayo ikut dengan kami. Hentikan kebodohan ini. Kalian telah merusak negeri yang telah dibangun oleh ayahandamu. Mengapa kalian meneruskan huru-hara ini? Kami tidak akan mundur, Pangeran. Kekuasaan harus berganti. Kami akan terus melawan. Aku dan kawan-kawan tidak akan takut. Kau dan pasukanmu datang. Pasukanku datang bukan untuk berunding, melainkan untuk menegakkan kembali keadilan.
kami diperintahkan untuk menumpas para pemberontak seperti kalian. Lihatlah Kiraga sekelilingmu. Apakah ini yang kau inginkan? Darah tumpah di tanah yang subur. Lebih baik mati tegak daripada hidup dalam kepalsuan. Serang! Serang! Pergerakan ini takkan tercipta bila junjunganmu adil. Rakyat kecil ini sangat tersiksa. Dia bersuka cita di balik topeng tegal. Kini Pajajaran akan sisa nama. Bertahan Pajajaran, kalian hanya mengganggu perdamaian negeri. Percuma saja kalian melawan, karena tak akan ada kesempatan lagi. Kami datang bukan karena nafsu, tapi janji yang telah tergoda. Kami yang boleh katakan menutup mata pada raja jelata. Kami berjalan, tekad kuat untuk perubahan dari kezaliman. Umatkan yang menindas Pajajaran baru harus tercipta. Genderang perang berbunyi di Pajajaran, luar jalan bersama. Pada kembali teriakkan gerak, menekangi bentuk kebenaran. Di sinilah takdir ditentukan, siapa yang akan pergi. Pertempuran ini sudah berakhir, Kiraga. Banyak pasukanmu yang mati di tempat. Tidak! Tidak mungkin secepat ini! Kenyataan ada di depan mata. Bahkan ada yang berlari-lari ke hutan. Ini belum berakhir, Pangeran. Kami akan kembali. Biar mereka. Sisanya amankan desa-desa dan rawat yang terluka. Siapa engkau?
Tiga malam di puncak selatan. Ini adalah Ilapat. Ini bukan mimpi. Ku ucapkan terima kasih. Akan ku turuti segala yang kan diberikan. Demi kakak Kian Santang, demi cinta yang abadi, aku akan bersemedi. Dene Rengganis, maafkan jika kami mengganggu. Maafkan kami, Den. Ada apa? Senopati lain, Senopati Agon. Maafkan kami, Den. Mengapa harus melakukan semedi ini? Benar, Den. Sudah berhari-hari Den bersemedi di sini. Apa yang Den kehendaki dari semedi ini? Senopati lain, Senopati Agon. Sudah berbulan-bulan suamiku tak kunjung pulang. Sudah berbulan-bulan rindu ini tak terbilang. Datang amanat gaib seakan membisikiku, harus semedi
Rengganis yang hamba junjung tinggi. Janganlah berpikiran yang lain-lain. Siapa tahu Raden Kian Santang akan kembali dengan membawa janjinya. Benar, Den. Dia pasti akan baik-baik saja. Percayalah. Dia pasti akan bisa menumpas pemberontakan sampai ke akarnya. Aku pun yakin tentang itu, Senopati. Yakin, saya yakin-yakinnya. Suamiku itu akan kembali dengan selamat. Tapi tetap saja hatiku berdebar-debar. Takut sesuatu yang buruk menimpa pada suamiku itu. Berdebar-debar katanya Senopati Agor. Jangan khawatir, Den. Dan janganlah takut. Berdebar-debar tidak akan selalu mendapat kabar buruk. Siapa tahu Raden Kian Santang akan kembali dengan membawa kemenangan. Senopati Layu, kita telah mengganggu semedinya Anda di sini. Silahkan lanjutkan semedinya, Den. Maafkan jika kami mengganggu. Ayo kita pulang. Kami Kami akan betul, undur. Den. Rai, di mana engkau, Rai? Setelah lama ku pergi menunaikan tugas suci, kini tiba saatnya kembali memeluk cinta sejati. Yang menyambutku, di mana engkau, Rai? Apakah kau marah karena ku lama tak kembali? Rai, di mana engkau, Rai? Raden? Raden sudah pulang? Bagea, Raden. Wilujeng Sumping. Untunglah ada kalian. Di mana junjungan saya? Den Dewi Rengganis. Dan Dewi Rengganis sedang bersemedi di dalam hutan, Raden. Menurut amanat gaib, Den harus bersemedi jika ingin cepat-cepat bertemu. Bersemedi? Sudah berapa lama dia bersemedi? Sudah berhari-hari, Raden. Mau kemana, Raden? Mau menyusul Dewi Rengganis ke hutan. Biar kami antar. Tidak usah. Aku sudah tahu di mana tempat dia bersemedi. Loh, Den? Kenapa kalian terkaget-kaget begitu? Seperti melihat hantu saja. Den, apakah sudah selesai bersemedinya? Sudah. Aku sudah mendapatkan ilapan. Dan sebentar lagi aku dan Raden Kian Santang akan segera bertemu. Apakah di tempat semedi tadi Den tidak bertemu dengan Raden Kian Santang? Tidak. Memangnya dia sudah pulang? Ya ampun, Den. Dia baru saja dari sini. Apakah Den tidak bertemu dengannya?
Aku akan carinya sana. Tunggu, Den. Kakang. Rai Mas. Maafkan aku Rai, telah lama ku meninggalkanmu. Tak apa kakang, ini kan tugas negara. Diriku hanya khawatir saja, karena tak ada kabar berita tentang kakang, dan istana pun tak ada kabar apa-apa. Aku gelisah sampai akhirnya ada amanat gaib yang membisikkanku, jika segera ingin bertemu dengan kakang, aku harus bersemedi. Dan syukurlah kakang kembali dengan selamat. Hatur nuhun Hyang Widi. Sekali lagi maafkan aku. Aku telah membuatmu gelisah. Aku telah membuatmu berlama-lama menunggu. Oh, maafkan aku. Tak akan kumaafkan jika kau tak mengabulkan permintaanku. Permintaan apa? Buatkan aku telaga beserta perahunya. Untuk apa? Demi kasih kita yang murni, demi cinta kita yang abadi, ingin selamanya berkasih mesra. Bayangkan betapa indahnya berperahu di atas telaga.
Buatkan aku telaga beserta perahunya. Baik, tuanku. Hei, para dedebit. Ayo, kita buatkan telaga juga perahunya untuk Tuan. Para. Ha, wahai tuanku, perahu dan telaga sudah siap. Hey! Kakang, sungguh indah pulau ini. Dan kita berada di tengah-tengahnya, bukan? Benar, Rai. Kita berada di tengah-tengah pulau, di tengah-tengah telaga. Akhirnya terwujud sudah semua permintaan. Oh ya, kita namakan saja telaga ini dengan nama Situ Patenggang. Situ Patenggang. Apa itu, Kakang? Benar, Situ Patenggang berarti kita pernah saling mencari, saling patayang-tayangan. Maka dari itu, kita namakan saja Situ Patenggang. Kenapa tidak kita namakan saja Situ Patenggang, Kakang? Situ Patenggang, apa artinya, Rai? Bahwa kita pernah jauhan untuk sekian lama. Pernah Paanggang, pernah Pararenggang. Jadi kita namakan saja
Situ Patenggang. Mau situ Patenggang, mau situ Patenggang, semuanya sama saja. Masyarakatlah nanti yang akan menerapkan dan mengenangnya. Dua-duanya mempunyai kenangan tersendiri bagi kita, Rai. Oh iya, satu lagi, Rai. Apa Kakang? Sini ku perlihatkan. Batu itu, batu tempat kau bersemedi. Mau kau namakan apa, Rai? Bagaimana kalau kita namakan batu cinta? Itu sebagai simbol kekuatan cinta kita berdua. Sebagai simbol kesetiaan kita. Lalu, pulau yang kita pijak, mau kau namakan apa, Rai? Kita namakan saja Pulau Sasaka atau Pulau Asmara. Hai Mas, lihatlah terwujud sudah. Permintaanmu ku kabulkan dengan cinta yang membara. Telaga ini tercipta hanya untuk kita berdua. Saksi bisu janji suci tak kenal oleh masa. Kakang sungguh indah, telaga ini tiada tara. Dan kita butuhnya berada di Pulau Asmara. Kerja kerasmu, kesaktianmu, semua demi kasih. Setelah rindu berbulan-bulan, kita gantikan tanpa sisa. Di atas telaga kita akan berlayar, menjalin asmara, cinta yang takkan pudar. Perahu telah tersedia, pulau di tengah air tenang. Inilah simbol kesetiaan, Cinta yang akan betapa indah hidup kita berdua. telaga ini untukmu. Untuk kita Kita lalu bersama berperang bermesraan sepuasnya. Melindungi kita dari perpisahan dan luka lara. Bila purnama tiba di bawah sinarnya kita berdua, tugas sejarah telah usai. Kini giliran cinta mewujudkan bahagia di atas telaga yang sempurna. Di atas telaga kita akan berlayar, menjalin asmara, cinta yang takkan pudar. Perahu telah tersedia, pulau di tengah air tenang. Inilah simbol kesetiaan, cinta yang takkan betapa indah hidup kita berdua. Cinta abadi telah terukir di sini. Cinta abadi telah terukir di sini. Cinta abadi telah terukir di sini.
Wah, berikan Beri tepuk tangan lagi sekali lagi. Seru banget ya Teh. Betul. Antusiasnya seru luar banget biasa. ya Teh malam ini tentunya. Betul. Sepertinya ini mereka sangat amazed ya melihat Iya, pagelaran karena ini tadi kan ya. kebetulan drama musikal pertama di UPI Teh. Wah, boleh tepuk tangan dulu para apresiator. Jadi Betul ini sekali. merupakan drama musikal pertama di pendidikan Betul seni sekali, Teh. tari. Dan ini merupakan kebaruan bagi UPI dan kebaruan juga bagi pendidikan seni tari Betul. Teh. Jadi kita harapkan semoga drama musikal ini tetap ada gitu ya sampai tahun-tahun berikutnya. Betul sekali Luar Teh biasa. Mawar. Dan tentunya kita hadirkan kembali para bintang panggung yang telah memberikan jiwa dan raga mereka dalam karya ini. Kali ini kita Baik. melipir dulu sebentar. Boleh sekali. Sepertinya para orang tua juga sudah tidak sabar ya melihat talent-talent tadi nih. Oke, kita boleh panggilkan ya. Boleh talent-talent di dalam sudah siap? Ya, mana ini gak ada suaranya talent mau ya. pulang itu Udah mau kayaknya. pulang ini ya dari sesi 1. Oke, gak apa-apa. Kita buka curtain call-nya. Untuk yang pertama yaitu Pohon. Ada Caisa Nafila, Dewi Utari, Inka Wahyu Nur Aprilia, Marsha Maulani Surya Putri, Nazila Putri Nur Andini, Sri Hartati Azahra dan Konita Diana Kalbu Hadinata. Dan selanjutnya ada Demir, Alia Nurul Aulia, Devira Ratu Setia, Dini Zafira Hoirunisa, Hera Herdianti, Rengga Anas Abdillah, dan Sasi Adelia. Baik, selanjutnya Pemberontak. Dandi Pratama, Muhammad Faki, Muhammad Najwani, Wildan Aprilio. Dan selanjutnya ada Rakyat, Bunga Nur Rizky Pratiwi, Melvi Wulantina, Rena Aulia Mardiana, Riha Madani, Salsabila Nur Aziza, Sofi Fauzia, Dewi Utari, dan Kanita Diana Kalbu Hadinata. Selanjutnya Bunga, Audrey Fazle Maula, Dinda Talia Salsabila, Elia Sundari Hairunisa, Hazuma Wanda Sutiandono, Jocelyn Idelia Putri, Kaila Putri Nafisa, Kezia Fatunisa, Rizky Monariska, dan Syifa Syahiza Dares. Dan tentunya ada Burung, Azura Nazwa Mareta, Dea Rizky Aulia, Fatmawati Mahmudo, dan Trishifa Nur Aini. Baik, selanjutnya Kupu-Kupu, Anora Nasyira Dalila, Hoirunisha Sri Rahayu Mulyani, Krismawati, Leisha Arindiauli Siahaan, Nina Nurmala, Selvi Fitriani, Tamara Sibarani, dan Vina Yunia. Selanjutnya ada Punggawa, Astia Fitri Pelani, Devina Zahra Fauzia, Reka Meida Sari, Widya Indah Sapitri, Bulan Nur Syifa, dan Vivi Chandra Katesna. Baik, selanjutnya kita akan mengundang para tokoh ya, Betul Kang sekali, Agil. Teh Mawar. Yang pertama, Kiraga Dikri Fadli Romdoni. Dan selanjutnya ada Demit oleh Syaiful Ramdan. Baik, selanjutnya ada juru telik yaitu Rizky Ramadhani. Dan selanjutnya ada Kang Udin oleh Ramdhani. Selanjutnya Nyi Asi Amara Patricia Meru. Selanjutnya ada Senopati Layu, Putra Rizky Mulyadi. Selanjutnya Senopati Agor oleh Zaki Musayar. Lalu ada Prabu Siliwangi oleh Alif Dauzi Rizky. Selanjutnya Nyi Subang Larang oleh Aprilia Putri.
Dan selanjutnya Teh Mawar, ini adalah tokoh utama kita hari ini. Pasangan kita hari ini ya Teh Mawar. Ada Raden Kian Santang oleh Ade Kurniawan. Dan Dewi Rengganis oleh Siti Muetiawan Syadia. Dan tentunya kami juga mengucapkan apresiasi sebanyak-banyaknya kepada tim manajemen dari drama musikal Romantika Patenggang, yaitu ada Zaki Musayyar sebagai pimpinan produksi. Lalu ada Nina Nurmala sebagai sekretaris. Krismawati sebagai bidang acara. Lalu ada Bunga Nuriski sebagai sutradara. Lalu ada Ade Kurniawan sebagai dramaturgi. Lalu ada Dewi Utari sebagai stage manager. Kemudian Bonita Diana, Vina Yuniar, Siti Muetiawan sebagai penata gerak. Lalu ada Maharaku Studio, penata mapping. Haji Sangyaji sebagai penata lighting. Lalu ada Muhammad Lutfi Alpari sebagai komposer. Lalu Mini Embryo Ensemble sebagai pemusik. Lalu ada Eki Oktavian sebagai bass. Alvin Pradinata Kartono Putra sebagai flute. Muhammad Raihan Ilham Ramdan vokal. Keyboard Raihan Faiz Alfaras. Biola Dani Setiawan. Gitar Adel Sulaiman Kusuma. Lalu ada drum Falik Askal Haikal. Baik, beri tepuk tangan kepada Insar Produksi, kru dan juga manajemen yang menjadikan pagelaran Romantika Patenggang luar biasa. Dan tentunya Temawar tidak luput. Ini dalam bimbingan dosen-dosen hebat kita hari ini ya Betul Temawar. sekali. Untuk itu kami mengundang kepada Bapak Dr. Ayah Sunario MPD dan juga Bapak Agus Sudirman SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah teater tari untuk bergabung bersama kami Boleh di atas tepuk tangan yang panggung. meriah. Baik, selanjutnya kami akan memberikan cindera mata yang akan diberikan oleh pimpinan produksi dari drama musikal pada malam hari ini kepada dosen pengampu mata kuliah Bapak Ayo dan juga Bapak Agus Sudirman. Baik, ini adalah sosok hebat kita pada hari ini. Baik, luar biasa sekali. Baik, setelah menerima penghargaan, kami mohon untuk Bapak untuk tetap di atas panggung. Selanjutnya kami mengundang Muhammad Lutfi Alfaris sebagai komposer dan juga perwakilan Mini Embryo Ensemble sebagai tim pemusik yang sudah mensupport ya Kang Agil. Betul sekali. Ya, Pengiring kita hari ini Teh Mawar. betul sekali. Wah, ini hebat sekali ya Teh Mawar. Pengiring kita hari ini. Betul, luar biasa. Baik. Kepada perwakilan dari Mini Embryo Ensemble sebagai tim pemusik, mungkin bisa bergabung untuk nanti juga akan mengadakan foto bersama di akhir ya. Untuk menerima penghargaan dari pimpinan produksi. Baik. Tentunya kami turut mengundang Aji Sangyaji sebagai penata lighting dan tentunya Galih Mahara dari Maharaku Studio sebagai penata mapping malam ini. Wow, hebat sekali lighting dan mappingnya hari ini ya Teh Mawar. Betul sekali Kang Agi yang kita Sangat undang. cocok sekali ya mapping dan lightingnya. Wah, hebat Terima sekali kasih banyak ini. kepada Kang Aji Sanyaji dan juga Kang Galih Mahara. Tentunya dari Maharaku Studio ya Teh Mawar. Oke baik, untuk bisa menerima cindera mata dari pimpinan produksi. Oke baik, ini perwakilan dari Aji. Dan tentunya kami memanggil kembali kepada Kang Galih Mahara dari Maharaku Studio sebagai penata mapping malam ini. Luar biasa sekali. Baik, ini pun
diberikan oleh pimpinan produksi. Baik, luar biasa sekali. Selanjutnya kita akan melaksanakan foto bersama ya dengan Bapak Ibu dosen. Boleh, tim kameramen sudah siap? Ya, mungkin ada dosen yang sudah hadir tadi, Prof. Juju, boleh bergabung ke atas panggung. Oke, baik. Berarti oke, luar biasa. Kita mulai foto bersama terlebih dahulu ya. Boleh dibantu oleh Akang Tete Dokumentasi. Wah, ini orang-orang hebat kita malam ini ya, Teh Mawar yang sudah mendampingi pendidikan seni tari kelas B dan C ya, Teh Mawar. Oke. 3, 2, 1. Boleh. Oke, sekali lagi. Lebih heboh lagi boleh? Boleh lebih heboh lagi. 3, 2, 1. Luar biasa. Terima kasih banyak. Baik. Baik, tentunya. Baik, Teh Mawar, tentunya tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara malam ini ya, Teh Betul Mawar. sekali Kang Agil. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian, semua apresiasi dan tentunya kepada sponsor yang sangat Betul. banyak sekali pada malam Luar ini biasa ya, Teh untuk Mawar. para apresiator juga yang hadir. Terima kasih semuanya. banyak untuk sudah menonton pagelaran pada malam hari ini. Dan tentunya sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya Agil dan rekan saya. Saya Mawar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijau angin berbisik, kian santang datang penuh kasih. Rengganis menanti dengan hati, janji abadi terpatri. Ayo angkat dari raya, cinta tulus selamanya. Di situ pandang dan terkir, cita-cita takkan berakhir. Kita menyatu dalam cerita, seperti mereka yang setia. Cinta sejati kan menjelma, indahnya hidup bersama. Berdua menembus waktu, gunung dan hutan jadi saksi rindu. Garis terasing penuh cahaya, dia selantang genggam tangannya. Air mata jadi telaga, cinta tumbuh selamanya. Di situ pandang dan terkir, kisah cinta takkan berakhir. Kita menyatu dalam cerita, seperti mereka yang setia. Cinta sejati kan menjelma, indahnya hidup bersama. Hands up, then we go.